Pertandingan kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia telah selesai digelar, di mana Indonesia kembali mendapatkan 1 poin usai menahan imbang Australia. Di tempat lain, Arab Saudi mampu mempermalukan tuan rumah China dengan skor 2-1. Sementara Jepang yang merupakan unggulan pertama kembali tampil bagus dengan melumat Bahrain dengan skor 5-0. Namun pada pertandingan inilah banyak momen kontroversi terjadi. Momen yang bisa saja dialami oleh timnas Indonesia. Lantas, momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, jauh sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dimulai, Indonesia sudah mendapatkan beberapa ancaman dari tim pesaing. Salah satunya yang ditunjukkan oleh China, karena mereka berencana menjamu Indonesia di tempat yang sangat jauh dari kota Beijing. Selain itu, stadion yang akan digunakan Indonesia juga memiliki suhu yang sangat dingin. Hal inilah yang bisa membuat para pemain tidak nyaman saat mengembangkan permainan di lapangan. Tentu sebuah strategi yang cukup licik dari China, karena dengan begitu mereka bisa dengan mudah mengalahkan Indonesia. Namun selain China, ternyata ada negara lain yang sama-sama melakukan cara licik. Negara yang dimaksud adalah Bahrain. Hal itu terjadi saat Bahrain menjamu timnas Jepang beberapa hari yang lalu. Waktu itu para pemain Jepang mendapatkan gangguan dari fans Bahrain. Gangguan itu berupa sinar laser yang diarahkan tepat ke pemain. Harapannya dengan gangguan seperti itu, para pemain Jepang menjadi terganggu. Untungnya mental para pemain Jepang kuat. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dilakukan oleh fans Bahrain. Buktinya dalam pertandingan tersebut, tim Samurai Biru berhasil menang dengan skor telak 5-0. Kemenangan yang semakin mengokohkan Jepang di peringkat pertama klasmen sementara. Kini Wataru Endo dan kawan-kawan diprediksi menjadi tim pertama yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Moriyasu marah, lagu kebangsaan Jepang diejek fans Bahrain. Tak hanya gangguan laser, ternyata ada tindakan negatif lain yang dilakukan oleh fans Bahrain. Tindakan yang dimaksud adalah saat mereka mengejek lagu kebangsaan Jepang sebelum pertandingan. Sebuah momen yang membuat Moriyasu marah sekaligus kecewa. Karena menurutnya, fans Bahrain tidak bisa menghargai lagu kebangsaan dari negara lain. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu, namun saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap para suporternya melakukan hal yang sama, kata Moriyasu pada media. Sebuah peringatan untuk Shin Tae-yong dan Indonesia. Pengalaman buruk yang dialami oleh Jepang saat bertandang ke Bahrain bisa saja dialami oleh Indonesia. Karena setelah ini, tim Garuda akan bermain away melawan Bahrain. Itu berarti mereka juga berpotensi mendapatkan gangguan dari fans Bahrain. Tentu sebuah hal yang harus segera diantisipasi. Karena bisa saja gangguan yang dilakukan oleh fans Bahrain bisa mengganggu pemain timnas. Gangguan yang bisa berujung pada kekalahan yang dialami oleh tim Garuda.
siap mendapatkan balasan dari Erick Thohir. Dengan niat licik dari para pesaing Indonesia, kita jadi teringat statement Erick Thohir beberapa waktu lalu, di mana ketua PSSI tersebut berjanji akan melakukan balasan jika Indonesia diperlakukan kurang baik saat bermain away. Kini Erick Thohir pastinya sudah menyiapkan sesuatu jika Indonesia mendapatkan hal yang merugikan saat nanti bertandang ke Bahrain maupun China. Nanti ya kita hadapi, pemain jangan cedera ya, dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi itu kita ke sana, lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini. Ya kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini luar biasa. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri ya. Lebih lanjut, setiap tim pastinya akan melakukan cara apapun demi bisa meraih kemenangan. Karena jika menang, bisa membuat tim tersebut berpeluang besar lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Namun cara yang digunakan tidak harus dengan cara yang curang, karena sejatinya cara seperti itu sama saja tidak menghargai lawan yang akan dihadapi. Kini menarik dinantikan ujian yang bakal dijalani oleh Indonesia di bulan depan, di mana mereka akan bermain tandang masing-masing melawan Bahrain dan China. 2 tim yang saat ini sudah memiliki rencana buruk demi bisa meraih kemenangan. Sebagai fans Garuda, mari doakan saja semoga pasukan Sintayong bisa meraih hasil maksimal di 2 pertandingan tersebut. Jadi itulah peringatan Jepang kepada Indonesia sebelum bertandang ke markas Arab Saudi di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.